Galaxy A53 5G, harga kemahalan? Nah ini dia, ada alternatif yang lebih murah. Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putu Reza dan langsung aja di video kali ini kita akan ngebahas handphone Samsung lagi. Semoga kalian belum bosan karena masih ada handphone lain yang bakal saya bahas. Tapi di video kali ini kita nggak akan unboxing atau first impression, tapi langsung aja kita review. Ini dia Samsung Galaxy A53 5G, handphone yang bisa dibilang saudara kecilnya dari Galaxy A53 5G. Harganya lebih murah, speknya memang ada yang diturunin, tapi menurut saya ini tetap worth it banget untuk dibeli. Buat yang penasaran untuk harga retail resminya, Galaxy A53 5G yang saya pakai untuk review kali ini dia adalah yang versi 8128 dengan harga 4.999.000 rupiah. Kalau kita lihat berdasarkan di website Samsung. Tapi waktu itu saya sempat beliin saudara saya dan itu dapat harga yang lebih murah, yaitu hanya 4,7 juta aja, dan itu pun belum ditambah dengan voucher cashback 200.000. Tapi kalau dicek sekarang di tokonya itu harganya udah balik normal sih, udah nggak kayak gitu lagi. Sayang sekali. Jadi kalau pengen beli mungkin bisa cari di toko lain, siapa tahu ada yang harganya juga murah. Atau kalau mau beli di situ juga, ya itu dia, manfaatin voucher cashback supaya bisa dapat hematnya. Oke, jadi dengan harga yang terhitung lebih murah untuk sebuah handphone mid-range baru Samsung, apalagi untuk seri A, Galaxy A53 5G ini udah mengisi hampir semua checklist yang penting-penting. Desain handphonenya emang bisa dibilang mirip banget dengan Galaxy A53. Selain itu, Galaxy A53 5G juga punya sertifikasi IP rating tahan air dan debu, jadi nggak khawatir kalau kebasahan dan segala macamnya. Tapi ada sedikit beda nih, yaitu posisi dari tombol powernya yang digeser sedikit, sehingga kita nggak bisa pakai casing yang sama dengan Galaxy A53 5G, padahal secara ukuran ini tuh mirip-mirip. Buat speaker dan port USB-C, posisinya masih ada di bawah, dan handphone ini juga tidak punya yang namanya jack audio. Satu lagi, buat yang nanya slot SIM card-nya, di sini ada dengan model hybrid, jadi kita bisa pakai 2 nano SIM card atau 1 nano SIM dengan micro SD. Secara specs, ini punya banyak banget loh kemiripan dengan Galaxy A53 5G. Sama-sama pakai Exynos 1280, RAM-nya ada pilihan 6-8 GB, penyimpanannya 128 atau 256 GB, One UI 4, serta baterai 5000 mAh. Dengan banyak kesamaan kayak tadi, secara experience handphone ini tuh masih ngasih performa yang saya rasa tuh sama banget dengan saudaranya itu. Emang sekarang saya udah nggak pegang lagi sih Galaxy A53 5G untuk bandingin secara langsung karena udah ada yang bayarin waktu itu. Tapi secara umum ini tuh sama, entah bagian enak dan juga enggaknya. Enaknya dulu deh. Ini kan chipset baru ya dari Samsung yang secara tenaga kalau kita tes via aplikasi benchmark kelihatan powerful. Angkanya itu cukup tinggi dan bisa disejajarkan banget dengan chipset baru seperti misalnya Snapdragon 695 5G. Pada prakteknya, kalau untuk pemakaian di lingkup aktivitas media sosial, kita pakai browsing, foto-foto, multitasking, itu sebenarnya udah enak, nggak ada masalah. Buat yang mungkin juga pingin bener-bener multitasking banget nih, pakai split screen bahkan floating windows, handphone ini udah siap sebenarnya untuk ngelayanin. Layar 6,4 inchinya juga udah bagus di sini, panelnya Super AMOLED dengan resolusi Full HD+, refresh rate-nya emang diturunin sedikit, yaitu jadi 90 Hz saja, tapi karena udah pakai panel Super AMOLED yang secara visual buat multimedia udah enak, jadi menurut saya ini udah masih bisa dianggap bagus. Habis itu, kalau kita ngomongin dari segi baterai, fabrikasi 5 nanometer yang ada di chipset barunya ini memang ya cukup bikin baterainya jadi terasa lebih awet. Emang bukan yang terawet yang pernah saya tes karena ya ada yang lebih tahan lama dengan kapasitas yang sama. Tapi untuk Galaxy A53 5G ini saya bisa dapet waktu itu top screen on time yang paling tinggi di kisaran 9 jam. Sedangkan kalau untuk pemakaian lainnya yaitu dia rata-rata saya tetap dapat di atas 5 jam dalam satu kali charge. Waktu yang kalau menurut saya udah cukup solid ya untuk nemenin aktivitas sehari-hari, apalagi buat mereka yang pakai handphonenya nggak terlalu intensif. Nah itu poin bagusnya ya. Sedangkan untuk poin kurangnya nggak lain dan nggak bukan, saya yakin juga sebagian udah tahu, yaitu optimasi di soal gaming. Problem lama Exynos banget sih, dimana kalau dia baru rilis handphone, ini chipsetnya baru, pasti belum optimize, paling tidak untuk beberapa judul yang saya suka mainin. Ini tuh sebenarnya nggak kejadian kali ini doang ya di handphone mid-range, tapi dulu di flagshipnya pun juga demikian. Jadi kalau memang baru rilis, biasanya untuk beberapa game itu belum optimize, jadi settingnya nggak bisa kebuka semua. Itulah kenapa di awal tahun kemarin, mungkin ya sebagian punya rasa antusias, penasaran banget dengan Exynos buat flagship yang ada ray tracing dan segala macam fitur buat gaming. Pada akhirnya kita bersyukur juga bahwa
flagship Samsung S22 series yang masuk di Indonesia itu semuanya pakai Snapdragon. Apakah pasti nanti yang Exynos ini bakal dapat update untuk performa? Kalau kita lihat dari track recordnya Samsung sih, iya pasti ada. Cuma untuk spesifik optimize gaming, yaitu balik ke developer masing-masing. Masih ngomongin soal update nih ya, buat yang mungkin belum tahu, Samsung mulai dari seri Galaxy A tahun ini udah berani banget ngejanjiin update versi Android sampai 4 tahun ke depan dan 5 tahun untuk patch keamanan. Hal kayak gini sebenarnya adalah sesuatu yang besar banget, cuma saya lihat yaitu dia sering banget disepelekan sama banyak sekali user Android. Mungkin karena udah kebiasaan kali ya punya handphone, terus nggak dapet update ya, mungkin dapetnya lama banget atau bahkan nggak dapet sama sekali. Makanya pas dapet update, jadi ya kurang berasa greget gitu. Beda kalau misalnya kita bandingkan nih, kayak misalnya iOS deh di iPhone. Tiap tahun acara itu ditunggu-tunggu banget sama mereka yang punya iPhone karena penasaran ada fitur apa yang baru, ada pembaruan apa mungkin tampilan dan segala macamnya. Meskipun pada akhirnya ya gitu-gitu aja sebenarnya untuk iOS saat ini. Padahal ya dengan adanya update yang sampai bertahun-tahun gitu seperti yang mulai diterapkan Samsung sekarang, ya itu sebenarnya kayak menjawab kritik bahwa selama ini handphone Android itu update-nya nggak tahan lama, palingin flagship ya, sebelumnya kan 2 tahun dijaminnya, dan kalau buat mid-range, setahun dapat update, abis itu ya udah tinggal bablas, nggak dapat lagi. Jadi ya itu sebenarnya nggak cuma dari segi keamanan, dari segi fitur, tapi berguna juga buat yang pakai handphone bertahun-tahun, karena ya nggak cuma jaminan handphone paling tidak tetap up to date, atau paling tidak kalau misalnya handphone mau dilimpahin ke orang lain, ya masih tetap oke gitu buat dipakai. Itu sih kalau menurut saya. Kalau menurut kalian gimana? Perlu nggak sih dapat update software sampai bertahun-tahun? Coba tulis pendapatnya kolom komentar bawah. Sekarang waktunya kita ngomongin tentang kamera. Di sini Galaxy A33 5G dilengkapi dengan 4 kamera di bagian belakang, ada lensa utama 48 megapiksel, terus ada ultra wide, depth sensor, dan makro. Terus untuk di depan cuma satu aja dengan 13 megapiksel, modelnya itu pakai Infinity V. Mode-mode yang dihadirkan cukup standar, tapi yang dijadiin highlight sama Samsung itu ada yang namanya fitur Fun yang isinya filter-filter dari Snapchat, dan satu lagi ada Super Slow Motion. Fitur yang dulu ada di seri flagship sekarang udah diturunin ke seri mid-range. Kalau dalam takaran sebuah handphone 4 jutaan, kamera dari Galaxy A33 5G ini menurut saya udah bisa banget bersaing dan diandelin. Foto-foto di situasi dalam pencahayaan yang baik tentu nggak masalah. Paling nggak di banyak situasi, detail itu dapet tajam dan warnanya juga diproses dengan begitu baik. Cuma ada kalanya juga nih, saya ngelihat kalau fotonya jadi tampak lebih gelap dari aslinya. Kayak kelihatan mendung banget, padahal aslinya enggak, masih lebih terang sedikit. Itu doang sih catatan saya kalau untuk lensa utamanya. Sedangkan kalau buat lensa ultra wide, ya hasilnya oke, tapi menurut saya nggak spesial. Cukup untuk foto yang lebih lebar, tapi jarak kualitasnya tuh masih kelihatan kalau kita bandingkan dengan lensa utama. Habis itu untuk kondisi malam, ini secara umum adalah kamera yang cukup solid dan ya cukup banget buat diajak jalan-jalan. Nggak selalu harus pakai night mode untuk dapetin foto yang memuaskan, tapi kalau dibutuhkan pun ya bisa. Pada beberapa kesempatan saya suka tanpa night mode, tapi kalau kondisinya memang banyak lampu atau mungkin ada latar langit, saya sih lebih senang dengan night mode dinyalain. Untuk objek dekat, detailnya juga tergolong cukup baik, meskipun ya tentu nggak setara kalau kita bandingkan dengan handphone flagship. Ya iyalah, ini handphonenya cuma 4 juta, mau dibandingin sama handphone yang belasan juta. Buat kamera depan, kalau terang ya hasilnya oke sih menurut saya, tapi kalau untuk foto malam, outdoor maupun indoor ini menurut saya sih hasilnya kurang bagus.
Untuk sebuah handphone yang bisa dikatakan sebagai alternatif lebih terjangkau dibandingkan Galaxy A53 5G atau bahkan A73 5G yang jelas lebih mahal, Galaxy A33 5G ini menurut saya adalah seri A terbaru yang punya value jual paling menarik. Harganya emang lebih murah, tapi dia punya spek-spek penting yang juga ada di versi lebih mahal. Seperti misal sertifikasi tahan air dan debu, dia punya chipset baru, RAM dan storage yang juga oke, serta tentunya pembaruan software untuk Android hingga 4 tahun ke depan. Ini menurut saya menarik banget. Yang dikurangin ya ada, seperti misal layar di sini hanya 90 Hz saja untuk refresh rate dan juga megapiksel dari kameranya yang sedikit lebih kecil. Tapi apakah itu termasuk sebagai sebuah deal breaker? Kalau menurut saya jelas enggak, karena tetap aja ini handphone yang menurut saya worth it banget untuk dibeli. 5G-nya belum kepake juga nggak apa-apa, toh tujuannya memang handphone ini dipakai dalam jangka waktu yang panjang, makanya ada update software sampai 4 tahun. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu ya reviewnya untuk Samsung Galaxy A33 5G. Terima kasih banyak nonton sampai habis. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya dan seperti biasa, have a nice day.